mulai dulu untuk membaca mading literasi. Ayo anak-anak, kita baca mading literasi. Ayo semuanya bangun. Hati-hati ya, ada kabel. Yuk. Ayo Ayunda. Ayunda lagi sehat? Sehat? Ya, ya sayang. Nah, yuk silakan dibaca dulu. Nanti Bu Guru akan jelaskan terkait materi hari ini ya. Nah, dibaca dulu dengan baik ya. Tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tapi baca yang mana? Yang ini? Oh yang ini. Kita baca yang mana? Ini? Oh yang ini. Nah ini mana dibaca? Ya, kalau ini lanjutannya itu berarti dia pertumbuhan manusia. Yang ini dia. Satu ketemu lagi. Oke, baik. Ya, anak-anak gimana? Sudah dibaca mading literasinya? Sudah. Jangan lupa ya, ingat sebelum kita belajar untuk menambah wawasan kalian dalam membaca. Bu Guru sudah siapkan mading literasi. Selain itu juga ada pojok baca. Terus di perpustakaan juga kalian bisa meminjam buku ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Nanti ini materinya akan terkait dengan materi yang kita akan pelajari di subtema 2. Nanti di sini ada perkembangan tentang manusia ya. Oke. Tadi siapa namanya? Denta sudah baca ini tentang makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup Denta itu contohnya manusia ya, salah satunya ada manusia. Manusia itu bisa tumbuh Denta? Ya, anak-anak bisa tumbuh manusia? Bisa berkembang biak? Bisa. Kalau berkembang biak dia mempunyai banyak keturunan ya. Kalau dia tumbuh ada tambah tinggi ya, tambah besar ya. Kalau supaya dia bisa tumbuh tinggi dia perlu apa? Perlu makan. Makanan yang gimana? Bergizi. Kalau dia makannya cuma kerupuk aja boleh nggak? Tidak, ya harus makanan nasi, habis itu sayur ya, buah, habis itu daging ya, tahu, tempe boleh ya. Kalian sudah nggak makan seperti itu di rumah? Sudah. Ya, jangan, tidak boleh anak-anak makan hanya pakai kerupuk aja, nggak boleh ya. Nasi pasangannya lauk pauk, makanan yang sehat seperti itu ya. Oke, sudah paham? Sudah. Yuk, sekarang kita kembali ke kursi masing-masing. Kita akan Bu Guru akan absen dulu sebelum kita mulai materi. Yuk, silakan. Terima kasih anak-anak. Ayo, semangat belajar ya. Silakan duduk di tempatnya. Sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru akan ajak anak-anak berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya ke depan ya. Anak-anak boleh berdiri, kita berdoa bersama. Oke, silakan duduk. Terima kasih Denta. Baik, Bu Guru absen dulu ya anak-anak. Ada yang tidak hadir ya? Ada, ya baik. Bu Guru absen dulu ya. Karena sekarang cuacanya lagi kurang baik ya, jadi banyak yang sakit. Seperti itu ya, anak-anak mau jaga kesehatannya supaya bisa terus hadir ke sekolah ya. Bu Guru absen dulu ya. Angga? Denta? Elina? Nasya? Nasya sakit ya? Bagus? Sakit? Ya. Ayunda? Putriani?
Devi 1, Devi 2, ada 2 Devi ya. Untung duduknya nggak bersamaan. Ya, Widi, ya, Dika, Jelita. Oh, udah sehat Jelita? Sudah, ya. Jaga kesehatan ya. Ya, bagus. Sudah semua buku absen? Sudah. Oke, baik. Hari ini banyak yang masih belum hadir ya. Nanti apa namanya? Anak-anak yang lainnya nanti kalau ada PR bisa sampaikan ke teman-teman yang lain ya. Ya, bahwa ada kegiatan di sekolah banyak ada PR teman-teman. Nanti anak-anak yang izin itu yang banyak sih namanya itu dia sering izin dia. Kemana dia kira-kira ya? Nggak tahu ya. Mungkin pulang ke Jawa ya. Ya. Oh, oke, baik. Anak-anak, nah tadi kita sudah berdoa. Nah sekarang guru akan ajak anak-anak untuk menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, nah sudah pernah guru ajak anak-anak menyanyi ini. Sekarang kita ulang lagi ya, menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Coba ingat-ingat dulu lagunya, ingat-ingat coba liriknya sambil nunggu ya. Ingat-ingat dulu lagunya, masih ingat nggak lagunya? Dari Sabang ya, ingat nggak? Tahu nggak? Oh sudah hafal ya, bagus. Kalau belum hafal nanti diikutin ya, ikutin dengan baik ya. Harus semangat belajarnya, yuk senyum, happy ya. Namanya semuran-semuran kalau belajar. Ayo silakan berdiri. Nah, dipimpin kita ke depan untuk menyanyi bersama-sama. Ayo, Deta. Ya, maju ke depan di sini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, ulang ya. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah? Ya, terima kasih anak-anak. Ya, sekarang tepuk PPK dulu dan salam PPK ya. Yuk ajak teman-temannya untuk tepuk PPK, yang lain mengikuti ya. Yuk tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terus ulang lagi. PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya, tepuk tangan ke anak-anak semua. Oke anak-anak, ya kegiatan kita setelah tadi anak-anak guru absen dan kita berdoa, kita lanjutkan dengan kegiatan literasi. Ya, silakan ke kelompok burung dulu ngambil
Silakan mulai dibaca. Nanti guru akan tunjuk anak-anak 2 orang untuk menyampaikan hasil bacaannya ya. Akan dibaca dengan baik. Literasinya dibaca. Silakan dibaca di atas meja ya. Baca dengan baik. Karina sudah dapat, silakan mulai dibaca. Oke, cukup ya. Nah, ini anak-anak. Nah, guru akan tunjuk 2 orang. Nanti guru akan bertanya untuk menyampaikan ke depan apa yang kalian sudah baca. Ya, ayo coba di guru tunjuk siapa namanya? Arta dan Depi. Ayo, tunjuk ke depan. Ya, yang lain dengarkan ya, teman-temannya akan menyampaikan ya. Mulai dari Depi dulu. Nah, tadi cerita apa Depi baca? Tentang apa? Iya, keledai, singa, dan ayam jantan. Bagaimana sifat dari keledai, singa, dan ayam jantannya? Oh, iya. Iya, ya. Ya, ceritakan sama temannya ya, temannya ya, bagus. Nah, apa pesan yang dapat Devi petik dari cerita itu? Kita harus bagaimana? Kita harus menjadi orang yang baik dan menolong. Ya, baik. Nah, terima kasih untuk Devi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Devinya. Nah, sekarang Marta. Nah, tentang apa tadi ceritanya? Singa dan nyamuk. Singa dan nyamuk. Bagaimana sikap singanya? Sifatnya? Sikap singa sombong. Sifatnya sombong. Kalau nyamuknya baik? Tidak sombong juga. Oh, sombong juga. Terus, apa dari cerita yang pesan moral apa? Yang dapat Marta? Nilai kekuatan musuh berdasarkan statisnya. Oke, ya terima kasih Marta. Ya, kembali ke tempat. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, setelah anak-anak baca literasi, Bu Guru akan masih anak-anak video tentang permasalahan apa namanya itu berkaitan dengan materi yaitu. Nah, Bu Guru mempunyai anak-anak. Adakah di antara anak-anak yang punya adik baru lahir? Punya adik bayi? Nah, ada yang punya adik bayi? Tidak. Punya, iya, punya adik bayi. Bagaimana adik bayinya? Kecil atau besar atau udah bisa jalan berlari? Oh, belum. Masih digendong. Iya, bagus. Nah, menurut anak-anak apakah dia sudah bisa beraktivitas seperti kalian? Belum. Sudah bisa beraktivitas seperti kalian? Belum. Oh, belum. Ya, jadi anak-anak yang masih bayi, dia masih digendong, masih disuapin malamnya ya sama orang tuanya, ya. Oke, baik. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan ya anak-anak. Kita akan menyaksikan sebuah video ya yang berkaitan dengan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bu Guru kasih video permasalahan dulu, anak-anak silakan perhatikan dengan baik video. Oke? Sudah siap? Sudah. Ya, perhatikan baik-baik, jangan ada yang menulis, jangan ada yang sibuk sendiri ya. Devi, tolong perhatikan ke depan ya.
Diperkirakan 20% kasus stunting awal pertumbuhannya. Stunting merupakan gangguan tubuh kembang yang bisa terjadi pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Stunting memiliki gejala seperti postur anak lebih pendek dari usianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Diperkirakan 20% kasus stunting dimulai sejak dalam kandungan. Nah, penyebab stunting bisa terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan KNC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, stunting juga memiliki dampak pada jangka pendek dan jangka panjang, seperti meningkatkan risiko kematian, lebih rentan terkena penyakit infeksi, berisiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, serta terkena penyakit degeneratif atau penyakit jantung, diabetes, stroke, dan osteoporosis di masa mendatang. Tanpa nutrisi yang baik, seorang anak dapat mengalami kerusakan yang serius dan sering terjadi gangguan permanen pada perkembangan otak dan tubuh. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk, kemudian melahirkan bayi dengan gizi buruk. Menurut data Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kategori proporsi status gizi sangat pendek pada tahun 2007 adalah 18,8%, lalu turun menjadi 18% pada tahun 2013 dan 11,5% pada tahun 2018. Stunting hampir tidak selalu dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah dari dini dengan pola hidup sehat, gizi seimbang ditambah suplemen tambah darah atau tablet FE sejak remaja, menjaga kesehatan fisik, emosi, dan gizi seimbang saat hamil, tidak lupa untuk rajin periksa kehamilan dan beri stimulasi pada janin, berikan ASI eksklusif, pengasuhan ASI asuh, gizi seimbang, dan pantau tubuh kembang anak. Dengan memberikan nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan, anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang bebas stunting. Anak-anak, nah tadi itu membahas tentang stunting, ya, tentang stunting. Nah sekarang dulu ada pertanyaan tentang video yang tadi anak-anak pelajari, ya. Ini nanti kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan anak-anak. Kita dulu punya 3 pertanyaan. Oke. Nah, ini mau tanya nih sama anak-anak ini. Tadi kan anak-anak sudah menyaksikan video tentang stunting. Nah, stunting itu tadi apa? Merupakan apa? Seperti apa tadi stunting itu? Gangguan pertumbuhan. Iya, gangguan pertumbuhan. Seperti apa tadi yang anak-anak lihat? Tumbuh gimana dia? Tumbuhnya gimana? Pendek. Tumbuh pendek. Iya, lagi. Kenapa dia bisa tumbuh pendek? Gagal tumbuh kenapa? Karena apa? Kekurangan gizi. Kekurangan gizi. Nah, sejak dalam kandungan ada kekurangan gizi. Ya, iya. Jadi harus dipantau dari sejak dalam kandungan supaya tidak pendek anak-anaknya. Kalau umur misalnya umur berapa ya, kayak pendek segini, umur kelas 1 SMP misalnya segini gitu kan, nggak cocok sama usianya ya. Nah itu namanya stunting. Ya, anak-anak harus banyak minum vitamin, DHA seperti tadi ya dijelaskan supaya anak-anak tumbuh sesuai dengan umur kalian ya. Oke, baik, Ibu Guru sekarang punya 3 pertanyaan tentang masalah ini. Silakan yang bisa jawab diangkat tangan ya. Ya, oke. Pertanyaan guru yang pertama. Nah, ayo anak-anak berpendapat ya. Nah, apa masalah yang tampak pada video? Siapa bisa? Siapa lain selain Lintang? Ya, siapa? Oke, baik Lintang ya. Ya, karena Lintang yang pertama. Apa masalah yang tampak pada video sayang? Orang pendek, Bu Guru. Oh, orang pendek. Nah, orang pendek katanya ya. Pendek dia berarti kecil ya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, apa penyebab masalah tersebut? Ya, siapa bisa? Ya, Denta. Kurang gizi baik, Bu Guru. Oh, kurang
pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, kalian kan manusia. Kalian kan butuh makan, butuh minum. Jangan makan makanan yang tidak bergizi, tapi makanlah seperti tadi Bu Guru jelaskan, makan nasi, ya ini ya, tempe, tahu, ayam, ikan. Jangan makan nasi sama ayam gitu, jangan. Nasi sayur, tempe, ayam boleh. Nasi sayur daging babi atau apa, ya daging ayam, daging itu harus ayam. Ya boleh daging apa, kaki empat boleh, bebek boleh makan ya. Nggak harus daging ayam aja ya. Oke, nah itu tadi permasalahannya sudah terjawab ya. Jadi anak-anak, video yang tampak tadi itu adalah anak-anak yang mengalami gagal tumbuh atau dia pendek. Nah seperti itu tadi ya. Oke, baik Bu Guru lanjutkan ya. Nah sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk untuk apa? Ya, oke. Nah, pertanyaan yang kedua tadi sudah terjawab. Penyebab masalah itu adalah anak-anak kurang gizi. Nah, solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut, anak-anak harus makan makanan yang bergizi. Tadi dijawab sama Dita, harus minum vitamin ya. Harus tadi Arta jawabnya harus makan makan yang bergizi ya. Nanti suruh orang tuanya, ibu, bapak, jangan kasih saya makan nasi sama kerupuk, nasi sama apa lagi itu misalnya kulit ayam aja jangan ya. Kalau bisa makan tempe ya, tahu. Senang tempe? Kalau guru nggak suka tahu, sukanya tempe boleh ya. Jangan dipaksakan ya. Yang penting kalian bisa makan dan makan itu sehat dan bersih. Oke? Ya, guru lanjutkan ya. Oke. Baik. Selanjutnya, ayo bentuk kelompok belajar. Ya, sudah siap dengan kelompoknya? Sudah. Ya, kita kelompokkan sekarang anak kita berkelompok. Ayo silakan duduk dengan kelompoknya. Silakan diatur bangkunya, kursinya juga. Ayo, Angga silakan jangan duduk. Ayo di sini ya. Bantu temannya. Ayo. Yuk di belakang. dengan baik dan mengerjakan soal-soal yang bermanfaat. Ya, di KPD-nya itu nanti anak-anak mengerjakan dengan kelompoknya. Oke? Sudah semua mendapatkan kelompok? Sudah. Ya, sudah siap belajar kelompok? Sudah. Baik, kelompok singa. Yang mana kelompok singa? Iya, 3 orang. Kelompok burung? Iya, kelompok macan? Kok tangan kiri? Ini tangan kanan ya, kalau angkat kanan. Oke. Kelompok ayam. Oke, baik. Terakhir kelompok bebek. Iya, oke. Ini cewek ya, anak papa ya. Cowoknya banyak yang tidak hadir, jadi cowoknya. Ya, oke. Anak-anak karena sudah dibentuk kelompok. Nah, sekarang guru akan menjelaskan untuk LKPD dan bahan ajar yang akan kalian pelajari untuk hari ini ya. Oke, anak-anak, nanti di LKPD ini anak-anak sebelum mengerjakan ini nanti diskusi dulu sama kelompoknya, dibaca bahan ajarnya ya Elina ya, kelompok bacanya. Ini LKPD-nya, silakan. Tolong bantu guru siapa namanya? Angga, bantu guru bagiin LKPD.
KPD-nya sama kelompok yang lain ya. Oke. Kita bagi Bu Guru untuk membagi ya, satu kelompok satu bahan ajar. Itu belum enggak KPD. Silakan bagi rata ya. Sudah habis? Sudah selesai? Ya, oke, baik. Nah, silakan anak-anak kerjakan. Ya, sudah? Sudah semua dapat? Sudah. Oke, baik. Nah, nanti KPD ini akan membahas, ya, coba dibaca di dalam KPD-nya. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, nanti anak-anak silakan anak-anak tulis dulu nama kelompoknya di halaman yang pertama. Oke, silakan tulis nama kelompoknya. Nama kelompok dulu, kemudian anggotanya, ya. Akan kerjakan secara berkelompok, jangan sendiri-sendiri, karena ini tugas kelompok. Diskusi kelompok, ya. Sudah bisa? Kelompoknya tulisannya rapi ya. Baik. Sudah diisi nama lengkap teman-temannya ya. Ya, nama kelompok ada dulu ya. Ya, sudah. Sudah diisi nama kelompoknya? Iya, oke, baik. Karena semua sudah mengisi nama kelompoknya. Nah, nanti ini KPD-nya kan sudah tadi kita bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Anak-anak, nah, nanti bahan ajarnya yang kalian sudah bagikan itu nanti kita gunakan untuk menjawab KPD. Nah, sebelumnya kita akan menyaksikan dua video bahasa Indonesia, yaitu tentang kosakata, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian nanti ada video tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, selamat menyaksikan.
dia bertambah tinggi ya, berat ya. Kalau dia perkembangan, dia apa? Menuju fase dewasa ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk ya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dari tema 1, subtema 2, kelas 3 SD, level Ya, bahasa selesai Indonesia. ya. Nanti kalian menikmati. Kita akan membahas tentang kosakata, pertumbuhan dan perkembangan di daerah setempat. Supaya nanti bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam video ya. Teman-teman, lihatlah pertumbuhan dari Udin. Ya. Dari mulai dia bayi sampai hari ini, yaitu sudah di kelas 3 SD. Udin semakin hari tubuhnya semakin besar dan juga semakin tinggi. Bertambahnya tinggi badan Udin dan juga berat Udin menunjukkan bahwa ia tumbuh dengan baik. Seperti itulah pertumbuhan. Apa yang kalian tahu tentang pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat badan pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka. Seperti halnya Udin ketika masih bayi, ia beratnya hanya 3 kilo. Tapi sekarang sudah sampai 23 kilo. Bertambah kan teman-teman? Itulah namanya pertumbuhan. Selain bertambah berat badan, Udin juga bertambah tinggi badan. Ketika masih kelas 1, tingginya hanya 100 cm. Ketika sudah kelas 3, tingginya sudah bertambah, yaitu 130 cm. Jadi pertumbuhan itu dapat kita lihat perubahannya dan dapat kita ukur dengan angka. Itulah pertumbuhan. Kita lanjut ke perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka. Perkembangan terjadi pada kemampuan berpikir hingga kematangan emosional seseorang. Jadi, perkembangan ini tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Berbeda dengan pertumbuhan yang dapat kita lihat perubahannya. Jika perkembangan tidak dapat kita lihat perubahannya hanya dengan mata. Perkembangan ini adalah bertambahnya kemampuan seseorang, sedangkan kemampuan itu tidak bisa dilihat kan teman-teman? Jika hanya dengan melihat seseorang saja, tetapi harus melihat tindakannya. Seperti contohnya ketika Udin masih bayi dan ia lapar, maka ia hanya bisa menangis. Namun, semakin bertambahnya usia, Udin ketika lapar sudah bisa berbicara dan bilang ingin makan kepada ibu Udin. Bertambahnya kemampuan Udin dalam menyampaikan apa yang ia inginkan itu merupakan perkembangan. Contoh lainnya adalah ketika Udin masih umur 1 tahun, ia masih belum bisa berjalan. Namun ketika sudah 1 tahun lebih, ia sudah bisa berjalan. Itulah perkembangan. Ketika masih kelas 1, Udin masih memakai sepeda roda 3. Ia belum berani memakai sepeda roda 2. Namun ketika sudah kelas 3, ia sudah bisa menggunakan sepeda roda 2 dan sudah berani. Itulah perkembangan. Ketika masih kelas 1, Udin masih belum berani untuk tidur sendiri karena ia takut. Namun ketika sudah kelas 3, ia sudah berani untuk tidur sendiri. Itu namanya juga perkembangan. Jadi perkembangan itu tidak dapat kita lihat perubahannya hanya dengan melihat orang tersebut, harus melihat tindakannya. Perkembangan itu bertambahnya kemampuan seseorang dalam berpikir hingga dalam menghadapi sesuatu, semakin berani dan juga bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itulah perkembangan. Berbeda sekali ya teman-teman antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Setiap orang
tumbuh dan juga berkembang. Namun perkembangan dan pertumbuhan masing-masing orang itu berbeda. Apakah teman-teman tahu apakah yang membedakan pertumbuhan dan juga perkembangan setiap orang sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan waktu yang berbeda-beda? Yuk kita cari tahu faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda. Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your very own monster on a Disney farm, where monsters teach you. Ini dia teman-teman yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan setiap orang, yaitu makanan. Makanan adalah sumber energi kita untuk bisa melakukan segala aktivitas. Makanan yang bergizi dan sehat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan akan berjalan dengan lancar. Namun, apakah teman-teman tahu bagaimana makanan yang bergizi dan sehat? Seperti apa ya teman-teman? Makanan yang bergizi dan sehat itu, makanan yang bergizi dan sehat yang pertama adalah makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan ini banyak mengandung zat tenaga atau karbohidrat yang sangat penting bagi tubuh kita, apalagi saat masa pertumbuhan. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk contohnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lauk pauk kita biasanya banyak mengandung zat protein atau sebagai zat pembangun bagi tubuh kita. Jenis protein ini ada dua macam, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Sesuai dengan namanya, yaitu protein hewani. Berarti protein ini dihasilkan oleh hewan. Lauk pauk yang mengandung protein hewani contohnya adalah telur, daging, ikan, keju, dan juga susu. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan. Contoh lauk yang mengandung protein nabati adalah tahu dan juga tempe yang berasal dari kacang-kacangan. Makanan bergizi selanjutnya berasal dari sayur-sayuran. Contohnya adalah kangkung, bayam, wortel, dan juga kubis. Masih banyak sayuran lain. Sayuran ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk tubuh. Vitamin dan mineral bagi tubuh kita berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita yang baik membuat kita jadi tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral selain ada di sayuran juga ada di buah-buahan loh teman-teman. Contoh buah-buahan adalah jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Masih banyak buah-buahan lokal lainnya yang banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk sistem kekebalan tubuh kita. Berikutnya adalah susu. Bisa susu sapi atau susu kambing. Susu ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral serta protein juga loh. Susu ini bagus sekali untuk pertumbuhan tulang kita. Itulah contoh makanan yang bergizi dan juga menyehatkan. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan juga susu. Makanan ini mengandung zat energi, zat pembangun, dan juga zat pengatur. Zat-zat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai di sini dulu materi pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Coba ya. Ya anak-anak, ya bagaimana tadi anak-anak sudah menyaksikan videonya dengan seksama? Iya, tadi video itu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya anak-anak ya.
Jadi anak-anak apa namanya? Tadi sudah ada makanan kuat sehat yang sempurna. Nah, Bu Guru mau tanya dulu nih sama Ayunda. Nah, makanan pertama itu tadi apa? Ada makanan apa yang pertama itu tadi? Ada contohnya nasi. Itu makanan apa namanya? Makanan apa? Makanan pokok. Iya, contohnya apa tadi makanan pokok? Ada apa aja? Nasi, lagi? Apa lagi? Yang bisa jawab? Ya, ubi lagi, sagu lagi, jagung. Ya, yang kedua ada protein. Protein ada dua, hewani dan nabati. Kalau hewani apa saja? Daging, ya, daging. Habis itu apa lagi? Ayam. Habis itu ikan. Nah, kalau protein kalau nabati dari apa? Tahu lagi satu? Iya, itu berasal dari kacang-kacangan. Oke. Nah, selanjutnya ada mineral dari sayur. Sayur apa aja yang kalian tahu? Coba. Wortel lagi. Sayur apa? Buncis. Ya, lagi? Jadi sayur bayam, ya bagus. Kangkung. Buncis sudah. Ya, untuk buah-buahan juga mengandung mineral tidak? Mengandung apa saja? Buah apa aja kalian ketahui? Apel, anggur, lagi jeruk, ya pisang, ya masih banyak lagi. Terus yang terakhir apa? Untuk kekebalan tubuh kalian harus susu. Ya, susu apa aja yang dikonsumsi? Susu sapi, susu kambing. Cuman anak-anak biasanya minum susu sapi aja ya. Susu kambing itu kayaknya jarang ya. Pernah minum susu kambing? Ya, Bu Guru juga tidak pernah ya. Oke. Nah, anak-anak, selama anak menyaksikan video tadi dan anak-anak sudah paham tentang pertumbuhan dan perkembangan, kita lanjutkan ke materi yaitu tentang matematika, tentang penjumlahan ya. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, disiapkan catatannya dan kalian saksikan bersama-sama tentang video penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan ya. Nanti Bu Guru akan kasih anak-anak 5 soal yang Bu Guru tulis, silakan maju ke depan ya. Bilangan matematika penjumlahan tentang ribuan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, ini kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ya. Kapan kita gunakan teknik menyimpan dan penjumlahan? Apabila kita menjumlahkan bilangan puluhan, ratusan, atau ribuan, yang apabila angkanya jika ditambahkan menghasilkan 10 atau lebih dari 10. Ya, oke. Sebelumnya anak-anak lihat bahan ajarnya dulu. Di sana sudah ada di bahan ajar. Kita lihat sama-sama. Lihat bahan ajarnya tentang matematika. Silakan dibuka ya. Nah, supaya mengawali pembelajaran kita biar nggak bingung anak-anak benar-benar Bu Guru ajarkan tentang nilai tempat. Nah, paling di belakang ada, silakan dilihat bersama kelompoknya. Ya, terus dicari bahan ajarnya berkelompok. Nah, lihatnya ini ya. Oke. Mengenal nilai tempat. Ya, mengenal nilai tempat. Nah, diskusikan sama temannya. Ya, oke, nih silakan mengenal nilai tempat. Yang pertama dulu Bu Guru kasih tahu anak-anak ya. Nah, di belakang. Nah, ini adalah bilangan ribuan. Nah, yang paling belakang menempati nilai apa namanya? Satuan. Kalau keempatnya? Ribuan. Tiganya? Ratusan. Kalau duanya? Ribuan. Nah, Bu Guru mau tanya dulu sama Tara. Coba dibaca bilangan yang di atas. Berapa bilangan berapa namanya? Iya, tepuk tangan buat Tara. Ya, sebelum kita mulai ya. Nah, sekarang coba kata bilangan yang kedua. 1845. Iya, oke. Terima kasih ya. Kita bisa lanjutkan dulu ya sambil melihat bahan ajar. Nah, kita lihat cara. Langsung saja kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Pak Ali mempunyai 2 truk buah mangga yang akan dijual ke pasar. Truk A berisi 1.746 buah dan truk B berisi 3.486 buah. Jumlah mangga Pak Ali adalah? Ya,
Maka kita lihat jumlahkan baik-baik. Harus sama, harus rapi dalam angkanya. 3.486. Langsung saja kita mulai dengan baris satuan. Ya, satuan 6 dulu. ditambah 6 sama Ya, 6 dengan tambah 6 berapa? 12. Ya, 12. Tulis dengan detik 2 4. kita letakkan di 2 bawah. letakkan di bawah, satunya kita letakkan di mana? Ya, bagus. Baris yang di depan. Lalu kita jumlahkan 1 Tambah ditambah 4 4 ditambah Tambah 8. Berapa? 1 ditambah 4 sama dengan 5 5 ditambah 8 berapa? 3 Ya, 13. Ya, bagus. Karena 13 adalah bilangan lebih dari 10, maka kita gunakan teknik menyimpan. 3 kita letakkan di bawah dan 1 kita simpan lagi di baris yang di depan. 1 ditambah 7 ditambah 4. 1 tambah 7 sama dengan 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. Gunakan lagi teknik penyimpan. 2 kita tuliskan di bawah dan 1 kita simpan di atas baris yang di depan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Soal 1. Bagus. Nah, sampai di sana paham? Paham. Hasilnya berapa? Coba Dita, berapa hasilnya? 5.000. 5.232. Iya, tepuk tangan untuk Dita. Ya, guru lanjutkan ya. Hasilnya adalah 5.232. 5.232. Yuk kita coba lagi dengan contoh soal berikutnya. Iya. Sebuah hutan di Sumatera tercatat ada 1.751 Jadi kalau ekor lebih gajah. ya. Sementara hutan di Kalimantan tercatat 2.530 ekor gajah. Berapa keseluruhan gajah? 705 terus 30. Kita mulai dari angka satuan. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 7 ditambah 5 berapa? Ya, kamu benar. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Ini kita gunakan teknik menyimpan karena hasilnya lebih dari 10. 2 kita tulis di bawah dan 1 kita simpan di baris yang di depan. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Hasilnya 4.000. Ya, hasilnya coba dibaca Era. 4.281. Oke, tepuk tangan buat Eranya. Ya, baik. Soal itu tadi ya, masih ada soal banyak ya tentang cara penyimpanan dengan teknik menyimpan. Ya, Bu Guru rasa anak-anak sudah bisa ya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya. Tulis permasalahan kalian. Setelah kalian selesai mengerjakan permasalahan tentang bahasa Indonesianya, kemudian lanjutkan dengan matematikanya. Ya. Nah, diskusikan bersama kelompoknya. Ada kesulitan? Mana? Oh, ini ada kesulitan. Ya, yang ini pertanyaan apa yang muncul di benak anak-anak tadi kan ada video ini. Nah, gambar ini. Nah, ini dan kenapa anak itu pendek? Apa gejala bukan gejala? Gejala. Ya, ini baca itu ya berkelompoknya. Diskusikan dengan baik ya. Kalau ada kesulitan bertanya atau lihat jawabannya di LKPD-nya bisa. Ya. Diskusikan dulu sama temannya. Kita simpan.
Iya, ditulis masalahnya ya, diskusikan di sini cari jawabannya di bahan ajarnya. Itu juga boleh. Diskusikan dengan baik ya. Sebelum besok kita akan presentasi kelompok, nanti siapkan presentasi kelompoknya ya. Ada kesulitan? Ya, ditulis ya. Diskusikan ini tanya sama temannya berkelompok ya. Dengan teman masalah apa yang terjadi pada gambar. Yang pertama, anak itu terlihat pendek. Yang kedua, anak itu tiga. Ya, diskusikan 3 masalahnya. Ini sudah ada stakatnya. Dari temannya gitu. Sudah sesuai dengan gambar. Nah, ini apa-apa namanya ya. Ini yang paling bali, tahap bali. Ya, ini kelompok macan sudah hampir selesai ya. Ayo yang lain. Iya, ketiganya. Tahu nggak masalahnya dari berapa? Dibaca nggak gininya? Dibaca gininya. Judulnya. Diskusikan ya. Kemudian apa namanya? Jika sudah selesai halaman kedua, lanjutkan dengan halaman berikutnya ya. Di sana ada referensi ya. Ya, sampai yang terakhir ya. Diskusikan ya, kerja sendiri. Bertanya sama guru ya. Kan semuanya kekurangan isi, tubuhnya terlihat pendek. Ya, itu tahapan-tahapan ya. Ini tahap apa namanya? Tahap apa namanya? Ya, tahap bayi. Ya, ini balita, ini anak. Ya, tulis tahap bayi. Remaja. Ya, terakhir dewasa. Ya, sudah. Apalagi anak itu yang pendek, mengalami gangguan pertumbuhan. Lanjut tahap-tahapannya. Ini perhatikan gambar. Nah, ini kita lihat waktu bayi dia gimana?
kaki bayi masih digendong saat balita bisa merangkak, gitu ya. Isi aja tulisannya. Ya. Ya, diskusikan juga ya. Waktu bayi gimana dia masih diapain nih? Digendong. Kalau sudah balita sudah bisa merangkak atau berjalan. Ya, bagus. Udah kesulitan lagi? Ya, bisa kan ditulis ini Enggak, langsung aja buat ini sama ya. Kalau ini dia megang pakai dot, sekarang udah pakai gelas. Ya. Ada kesulitan lagi? Tidak, ya. Semua berdiskusi dengan baik ya, jangan kerja sendiri, hargai itu karena kerja kelompok harus dikerjakan secara berkelompok. Sudah selesai kelompoknya? Jatuh ya. Sudah? Nah, ini lagi.
ya. Nah, sekarang guru akan melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, silakan guru mau tanya ke anak-anak, apa sih hal-hal yang belum kalian pahami dari materi hari ini? Coba Tara, nah, apa yang akan ingin Tara tanyakan? Tentang apa? Tentang tadi ceritanya tadi tuh, yang guru materi yang saya sampaikan, terus kemudian menulis LKPD, apa yang belum Tara pahami? Tentang apa? Pertumbuhannya yang mana tadi? Ini kenapa dia bisa pendek itu? Oh iya, kalau dia tidak, kenapa dia bisa pendek tadi? Pertama, dia kekurangan makanan yang bergizi, ya. Dia dari dalam kandungan ibunya dia sudah kekurangan gizi, maka lahirnya dia bisa kurus. Itu namanya kekurangan gizi. Apa ya namanya anak? Kekurangan gizi itu apa namanya? Ya, stunting. Ya, anak-anak mohon jaga pola makan anak-anak supaya anak-anak bisa tumbuh sesuai dengan umur kalian, ya. Nah, lagi siapa yang ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? Sudah bisa semuanya? Sudah. Devi gimana sudah? Iya, sudah ya. Nah, jadi anak-anak sudah bisa tentang pelajaran hari ini. Jadi anak-anak pelajarin lagi ya bukunya, kemudian modul apa namanya itu bahan ajar yang guru bagikan ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita belajar apa ya? Nah, masih sama ya. Besok kita akan presentasi LKPD-nya ya. Besok semua kelompok maju ke depan ya. Perkenalkan nama, kan sudah biasa gitu ya. Nah, silakan anak-anak persiapkan diri dengan baik. Oke? Nah, selanjutnya Bu Guru ganti lagunya di sini. Kita akan menyanyi lagu. Anak-anak lagu apa? Bundel-bundel pacul bisa? Bisa. Bundel-bundel pacul ya. Guru kasih lagunya apa namanya? Liriknya ya. Kita akan nyanyikan lagu bundel-bundel pacul. Nah, lagu dari Jawa Tengah nih, bundel-bundel pacul. Ya, semua berdiri ya. Bundel
duduk. Ya, oke anak-anak. Ya, sudah rapi di atas mejanya. Ya, oke, kita ketemu di hari besok untuk membahas apa namanya itu hasil yang kita sudah kerjakan bersama kelompok. Besok kita presentasi ya. Jika sudah anak-anak hati-hati di jalan, kita lanjutkan besok lagi. Sampai jumpa besok. Ayo silakan.